Pakaian ihram yang berwarna putih tidak dijahit, yang dipakai orang saat ini untuk menunaikan ibadah haji, mengingatkan kepada kita semua bahwa apabila kita mati akan dibungkus dengan kain tersebut. Begitu pula berkumpulnya orang-orang di padang Arafah saat wukuf, sesungguhnya mengingatkan kepada kita semua bahwa suatu saat semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada pakaian dan perbekalan yang kita bawa kecuali pakaian dan berbekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi dari segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pagi hari ini ada dua peristiwa penting dan bersejarah di permukaan bumi yang dapat kita ambil pelajaran sekaligus untuk menunjukkan tanda keagungan dan kebesaran Allah bagi umat manusia di muka bumi. Pertama, jutaan kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, berkumpul di kota suci Makkatul Mukarramah guna menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Mereka datang dari berbagai penjuru belahan dunia. Ada yang berjalan kaki, mengarungi lautan, melintasi udara, tepian tempat mandi, bergulat kesukaran demi kesukaran. Semua itu mereka lakukan dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah, guna mendapatkan kesempurnaan rukun Islam yang kelima bagi orang-orang yang mampu di perjalanannya. Tidak ada kalimat yang pantas mereka kumandangkan kecuali la baika Allahumma la baik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika la baik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya pujian dan segala nikmat hanya Engkau ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Mereka berkumpul di gurun yang tandus dan terik dengan pakaian seragam putih tak terjahit. Suatu perlambang bahwa Islam adalah tidak mengenal perbedaan antara kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa, status kedudukan, sosial ekonomi, jabatan dan lainnya. Di hadapan Allah, semua manusia adalah sama. Yang membedakan adalah nilai ketakwaannya, sebagaimana difirmankan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang-orang yang takwa di antara kamu. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, di berbagai negara, serentak berduyun-duyun ke tanah lapang, masjid, dan tempat peribadatan lainnya untuk sama-sama melaksanakan Idul Adha dengan gegap gempita, mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat tahlil la ilaha illallah, dan kalimat tahmid walillahil hamd. Ucapan tersebut mengumandang ke angkasa luas, gemuruh membelah buana, menggema ke ruang angkasa, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di bulan yang suci, marilah kita doakan semuanya. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara yang menunaikan ibadah haji, hajinya menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita juga yang menunaikan penyembelihan kurban, mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Iran, di Libanon, yang saat sekarang ini dalam keadaan genting peperangan melawan tentara Zionis Israel dan Amerika. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Apa yang dilakukan kaum muslimin di tanah suci Makkah maupun di negara masing-masing mengingatkan kembali kepada kita akan peristiwa ratusan tahun silam yang menimpa pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai sosok yang harus diteladani dalam membangun bangsa di masa yang akan datang. Hari ini disebut hari Idul Adha, hari khas, hari Idul Kurban. Sebenarnya kemampuan seseorang dalam melaksanakan ibadah haji atau penyembelihan hewan kurban di tanah air bukan hanya ditentukan oleh orang itu punya atau tidak punyanya uang, cukup atau tidak cukupnya uang, akan tetapi sangat ditentukan oleh niatan, tekad, dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat orang secara materi cukup, finansial ada, tetapi karena tidak ada niatan, tidak ada tekad dan ketakwaan kepada Allah, orang tersebut tidak akan mendengarkan seruan Allah tentang panggilan ibadah haji, begitu pula tentang seruan untuk berkurban. Kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, syariah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diteruskan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya. Ada 3 makna penting dalam penyembelihan hewan kurban menurut syariat Islam. Pertama, kurban adalah upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang takwa. Dan takwa adalah gelar tertinggi, predikat termulia bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Sekali-kali daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaan di antara kamu. Adanya hewan kurban yang kita sembelih pagi hari ini adalah merupakan suatu di antara nilai-nilai yang melekat dalam karakter pribadi takwa, yakni kemerdekaan yang dimiliki oleh umat Islam. Mereka mempunyai kemampuan untuk menguasai dan mengendalikan harta yang disayanginya untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibaktikan kepada kepentingan umat dan bangsa. Bukan sebaliknya, hilangnya semua kemerdekaannya karena diperbudak oleh harta dan mengorbankan umat dan bangsa demi kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. 2. Kurban adalah syariah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diteruskan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya sebagai bukti kepatuhan, ketaatan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dibuktikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu berupa mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Dan Ibrahim lebih mencintai Allah daripada segala sesuatu yang dimiliki, termasuk anak kesayangannya Ismail. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam Quran surat As-Saff ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Maka ketika Ismail telah berumur, sanggup berusaha bersamanya, maka berkatalah Ibrahim, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku hendak menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Mendengar hal tersebut, Ismail
menjawab dengan penuh keikhlasan dan ketegasannya. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan ananda orang yang sabar. Karena kepatuhan dan ketaatan serta keikhlasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, akhirnya Allah mengganti dengan penyembelihan hewan kurban yang diabadikan sampai saat sekarang ini. Yang ketiga, kurban adalah bukti syukur kepada Allah atas anugerah karunia yang Allah berikan dengan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abdar. Sesungguhnya yang membencimu Muhammad dari rahmat Allah, dialah yang terputus. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hazihi adahi? Wahai Rasul, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan penyembelihan hewan kurban? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Rasulullah bersabda, itu adalah sunnah bapamu Ibrahim. Lalu mereka bertanya kembali, pamalana biha ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan dalam penyembelihan hewan kurban itu wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap rambut yang ada pada hewan kurban itu adalah kebaikan. Sahabat bertanya kembali, qalu fasub ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu-bulu kecilnya wahai Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bikulli sya'ratin minas sub hasanah. Semua rambut dan bulu-bulu kecil yang ada pada hewan kurban itu adalah semuanya merupakan kebaikan. Akhirnya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita, masyarakat kita dan bangsa kita pada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keleluasaan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tahun ini kita belum bisa berkurban, mudah-mudahan tahun yang akan datang kita bisa berkurban.